Halo, ketemu lagi di Bahas Bola. Kita bahas match seru kemarin antara Leicester melawan Chelsea. Oke, kita bahas statistik dulu. Leicester mencetak 17 tembakan, 7 yang on target, penguasaan bola 48%, akurasi operannya 82%, sedangkan Chelsea mencetak 12 tembakan, 6 yang on target, penguasaan bolanya 52%, akurasi operannya 84%. Chelsea menurunkan formasi 4-3-3 di mana Mudryk sebagai striker, Havertz dan Felix sebagai winger, Loftus-Cheek, Enzo, Kovacic dan Chilwell di lini tengah, Wesley Fofana, Koulibaly dan Cucurella sebagai back dan Kepa sebagai goalkeeper. Di match kemarin, taktik Chelsea di babak pertama itu menggunakan high line defensive di mana Havertz dan Felix itu sering sekali masuk ke dalam area Leicester menerima direct pass dari Enzo ataupun Loftus-Cheek dan Chilwell. Loftus-Cheek dan Chilwell juga sering sekali naik untuk memberikan crossing kepada Felix, Havertz ataupun ke Mudryk. Leicester memainkan taktik 3-5-2. Ini match 90 menit full itu seru di mana kedua tim tidak menyia-nyiakan peluang. Gol Chilwell di menit ke-11 itu keren banget. Golnya itu di pojok gawang dari Neto, langsung tendangan first time. Di menit ke-20-an, Felix juga apes, chip bolanya membentur misar gawang. Nggak lama kemudian, tendangan jarak jauh. Pemainnya Leicester, Dewsbury Hall juga kena mistar. Di menit ke-39, tendangan jarak jauh Daka itu keren banget, pakai power. Di akhir babak pertama, Havertz juga cetak gol lewat chip bola. Asisnya Enzo juga keren, ngelewatin backnya Leicester, direct pass. Di babak pertama ini, Joao Felix mainnya bagus banget, asli. Cuma apa saja, satu kali start dan satu kali golnya dianulir offside. Oke, kita pindah ke babak kedua. Di babak kedua, Potter merubah formasi dengan menaruh dua winger di sisi kanan sehingga serangan Chelsea itu berfokus di area kanan. Chelsea memainkan 3 pemain untuk melakukan pressing atau memenangkan bola atas, yaitu Mudryk, Kovacic dan Havertz di area Leicester. Pulisic dan Chalobah juga sering sekali naik untuk memberikan crossing ke dalam kotak penalti Leicester, itu pun juga berbuah gol. Nanti aku jelaskan. Enzo dan Gallagher menjadi nyawa Chelsea di lini tengah, dan juga Chelsea memainkan high line defensif. Cucurella yang bermain ekstra kelas sebagai back dan juga sebagai winger pada saat menyerang. Di babak kedua, Chelsea menarik Joe Felix, Ben Chilwell, Loftus-Cheek dan juga Wesley Fofana digantikan oleh Badiashile, Christian Pulisic, Chalobah dan juga Gallagher. Di menit ke-70-an, Leicester dapat peluang besar. Beruntung masih bisa diblok sama Gallagher. Menit ke-75, Mudryk akhirnya cetak gol, tapi sayangnya offside. Dapat umpan terobosan dari si Enzo. Nggak lama kemudian, Mudryk itu memberikan assist kepada Kovacic lewat heading. Skor 1-3 untuk kemenangan Chelsea. Enzo ini kemarin mainnya bagus banget, jadi otaknya Chelsea. Tapi sejak awal gabung ke Chelsea juga mainnya udah bagus si Enzo ini. Selama 90 menit, Chelsea ini jauh lebih baik ngebuat pola serangan, lebih kreatif lah. Sedangkan Leicester ini lebih bagus dalam penguasaan bola. Cuma hilang momentum di menit ke-87-an setelah bermain dengan 10 pemain. Mudryk ini mainnya jelek banget di babak pertama. Kebanyakan jogging, pegang bola 4-3 detik hilang. Gak jelas juga di depan. Jadi false nine ataupun advantage ward karena mainnya sejajar dengan backnya Leicester. Tapi di babak kedua ini Mudryk mainnya bagus di kiri. Skillnya, pace-nya, sama dribblenya juga bagus. Sayangnya aja golnya offset dan cetak 1 assist. Ini kelihatan ya kalau di babak pertama itu bola itu sering sekali dilempar ke Felix ataupun Havertz, sehingga Mudryk itu mungkin cuma dijadikan pengecoh saja. Baru di match ini,
Di babak kedua, Mudryk kelihatan bagus ditaruh di sisi kiri. Gallagher sangat bekerja keras, mainnya depan belakang, bantu sirkulasi bola baik di depan maupun di belakang. Ini match juga menjadi adu kiper antara Kepa sama Ward. Banyak peluang bagus on target dari kedua tim. Di match ini, Leicester bermain high line defensif. Bola itu sering sekali dilempar ke belakang back dari Leicester sama si Enzo, apalagi pemain depannya Chelsea itu larinya kenceng-kenceng, si Felix lah, Havertz lah, apalagi Mudryk. Leicester ini sebenarnya pemain depan sama tengahnya itu nggak ada masalah, cuma lini belakangnya itu hancur banget, apalagi speednya jelek, koordinasi antar back juga jelek. Hampir tiap match Leicester itu ngebuat banyak peluang, termasuk lawan MU kemarin juga ngebuat banyak peluang Leicester. Pertandingan ke depan Chelsea bakal ketemu tim papan bawah Everton. Oke, cukup sampai di sini. Adios.